selalu. Puji Tuhan, kita diperkenankan oleh Tuhan menikmati minggu pertama, hari pertama, bulan Desember. Kita jalani tahun ini, dan saya percaya sepanjang hari-hari yang akan kita tapaki bulan ini akan menjadi hari dan bulan yang spesial buat kita. Amin. Kenapa saya katakan bulan dan hari yang spesial? Karena kita gerejanya sedang dalam suasana sukacita menyambut perayaan Natal kita, serta juga kita akan menyambut perhelatan pergantian tahun dari tahun 2024 ke tahun 2025. Karena itu seharusnya kepada kita semua agar kita diberikan nikmat oleh Tuhan untuk dapat sehat terus di sepanjang bulan ini, agar kita dapat menikmati suasana yang sangat berbeda. Ya, sampai kepada bulan Januari kita merayakan tahun baru serta menyambut perayaan Imlek. Kita sudah memasuki masa akhir zaman. Di masa akhir zaman ini ada satu hal yang perlu kita waspadai, yaitu ancaman kemurtadan. Kenapa ini saya sampaikan? Karena memang ini merupakan hal yang tidak dianggap sepele, karena kita melihat hari-hari ini gereja sedang ada dalam ancaman ini tanpa kita sadari. Gereja dan warga gereja sedang diperhadapkan kepada bahaya dari kemurtadan. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Kalau kita baca dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3, demikian bunyinya, janganlah memberi diri kita disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Dari satu ayat yang kita baca ini, kita lihat ada 3 tanda sebelum kedatangan antikris ke dunia ini. Tanda yang pertama adalah kedurhakaan di bumi semakin meningkat. Yang kedua, terjadinya kemurtadan. Dan yang ketiga, yang menahan, saya pernah berbakat ini, yaitu Roh Kudus diangkat berbarengan dengan pengangkatan orang percaya. Namun hari ini saya tidak membahas 2 poin yang saya sudah singgung tadi. Saya hanya ingin menekankan 1 poin, yaitu tentang kata murtad atau terjadi kemurtadan. Nah, saya akan menyampaikan arti daripada kata murtad. Kata murtad berasal dari bahasa Yunani, yaitu apostasia, yang secara harfiah berarti meninggalkan atau mengkhianati. Ya, jadi kata murtad dari bahasa Yunani itu apostasia, yang secara harfiah berarti meninggalkan atau mengkhianati. Nah, kita lihat pada hari-hari terakhir, banyak orang di dalam gereja akan meninggalkan kebenaran Alkitab plus mengkhianatinya. Karena inilah kita melihat gereja sedang ada dalam ancaman ini, maka saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak terjebak dan masuk ke dalam perangkap ini.
ada dua indikasi kemurtadan dalam gereja. Yang pertama adalah kemurtadan teologis. Kemurtadan teologis ini adalah pengkhianatan terhadap firman Tuhan dan penolakan dari sebagian atau semua ajaran asli dari firman Tuhan, dari Kristus dan rasul-rasul. Ini yang dimaksud dengan kemurtadan teologis. Orang sudah mulai memilih firman mana yang aku suka dan mana yang aku benci dan mana yang aku tolak. Ini yang dimaksud dengan kemurtadan teologis. Coba salah seorang membaca 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Bagaimana bunyinya? Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, jelaskan di dalam 1 Timotius tadi yang ditulis oleh Paulus bahwa dunia bahkan warga gereja sedang diperhadapkan kepada bahaya ini. Dan kita tahu sekarang salah satu indikasi yang sudah sangat mencolok, tidak hanya warga gereja, tapi juga banyak pemberita Injil, banyak para pengkhotbah juga mulai berpaling dan mengkhianati kebenaran asli dari firman Tuhan. Salah satunya adalah mengenai persembahan persepuluhan. Saya singgung di sini, kenapa gereja sekarang sudah adem ayem terhadap persembahan persepuluhan? Karena banyak pengkhotbah di YouTube, pengkhotbah yang benar mengkhotbahkan bahwa perpuluhan sudah tidak lagi diperlukan katanya. Padahal perpuluhan itu adalah salah satu daripada perintah Tuhan, daripada firman Tuhan yang harus ditaati, yang harus dipatuhi, yang harus dilaksanakan oleh warga gereja. Tetapi karena bahaya ini sudah begitu merasuk banyak warga gereja, termasuk kepada pemberita firman, sehingga mereka mulai berpaling dari kebenaran ini. Ya, karena tadi saya sudah singgung bahwa kemurtadan teologis adalah pengkhianatan terhadap firman Tuhan dan penolakan terhadap sebagian dari ajaran firman Tuhan itu. Bahkan ada yang semua ajaran asli dari firman Tuhan ditolak oleh warga gereja. Tapi di pihak lain mereka masih mengakui dirinya sebagai orang Kristen. Ini adalah bahaya yang tanpa kita sadari, saudara-saudara. Karena itu hari ini kami kembali mengingatkan kita, kalau yang kami sampaikan berdasarkan firman Tuhan, sekalipun sakit, sekalipun tidak nyaman, kita mendengarnya dan ada perasaan berat untuk melakukannya. Tetapi kami harus menyampaikan itu karena itu adalah sebuah perintah dari Tuhan, ya, yang tidak boleh kami abaikan untuk disampaikan kepada jemaat. Karena Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai pemegang dari bendahara kebenaran dari Tuhan, kami harus sampaikan itu, setuju tidak setuju, terima tidak terima, itu adalah pilihan daripada kita sebagai warga gereja. Karena itu hari-hari ini kita mewaspadai kemurtadan teologis ini dalam diri kita. Jangan kita hanya menjadi orang Kristen, tapi kita mengkhianati bagian-bagian terpenting dari perintah Tuhan yang kita anggap itu tidak berlaku lagi, sehingga kita abai untuk melakukannya. Sudah jelas, saudara-saudara, itu adalah bahaya, bisa mengancam keberlangsungan kita, bahkan pada akhirnya bisa saja kita tidak sampai kepada tujuan
iman yang menyelamatkan. Ya, jadi saya ulang lagi bahwa kemurtatan teologis adalah penolakan kita terhadap firman Tuhan yang adalah sebuah kebenaran, lalu kita tolak dan kita abaikan dan kita enggan untuk melakukannya. Ya. Ini yang dimaksud dengan kemurtatan teologis. Kemudian yang kedua adalah kemurtatan moral. Ya. Apa yang dimaksud dengan kemurtatan moral? Saya pikir ini mungkin kita sudah sedikit banyak memahaminya, saudara. Ya. Yang dimaksud dengan kemurtatan moral di sini adalah pemisahan hubungan antara keselamatan seseorang dalam Kristus dengan perbuatan dosa dan kelakuan buruk dalam dirinya. Saya ulangi lagi, kemurtatan moral ialah pemisahan hubungan antara keselamatan seseorang dalam Kristus dengan perbuatan dosa dan kelakuan buruk yang ada pada diri kita. Nah, dalam hal kemurtatan moral ini, banyak gereja akan membiarkan apa saja bisa dilakukan demi untuk mendapatkan uang banyak, demi untuk bisa sukses secara finansial, demi untuk bisa dihormati, dihargai, disanjung, dipuji oleh banyak orang. Bisa saja saudara-saudara. Ya. Kan banyak sekarang media massa sedang getol-getolnya. Ada yang berlagak sebagai seorang yang sosialita di media. Bahkan ada orang yang demi dianggap sebagai orang yang sukses berkarir, sebagai orang yang sudah mapan secara finansial, tetapi mereka menipu dirinya, saudara-saudara, dengan maksud supaya bisa dihargai, dihormati, dan dianggap orang sebagai orang yang sukses di dunia. Tanpa kita sadari, bila itu ada pada kita sedang ada dalam bahaya kemurtatan moral. Kita lakukan hal apa saja, yang penting tujuan tercapai. Aku dihargai, aku dihormati, aku disanjung, aku dianggap orang hebat, aku dianggap orang yang paling sukses di dunia. Ya. Jadi ini yang perlu diwaspadai, saudara-saudara. Ya, ada di antara kita yang demi ingin dianggap sukses, berhasil, diberkati secara finansial, lalu kita bergaya hidup mewah, kita posting di media, padahal untuk penampilan itu kita telah menjadikan hidup ini berat dan tidak nyaman. Karena untuk bisa tampil sebagai orang yang sukses, dihormati, dihargai, diakui sebagai orang yang berhasil, lalu kita membuat masalah pada diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara ya mungkin banyak hutang. Agak enak-enak saya nyebutkannya. Agak tidak enak. Kan banyak orangnya anak-anak muda. Karena kedurhakaan tadi meningkat katanya. Kita lihat di media, kita baca, kita lihat di televisi, kita baca di media. Ada anak yang sampai bunuh orang tuanya, menyiksa orang tuanya, gara-gara orang tuanya tidak memberikan dia apa yang diminta. Ada yang minta dibelikan HP bagus, ada yang minta dibelikan sepeda motor yang bagus. Orang tuanya tidak sanggup karena memang tidak punya kemampuan. Akhirnya orang tuanya disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Ini bukti kedurhakaan sedang merajalela di dunia. Bahkan ada di kalangan orang-orang gereja. Karena itu bahaya ini kami sampaikan kepada kita, ya, supaya kita benar-benar paham bahwa kita perlu membebaskan diri dari bahaya kemurtatan. Pertama tadi kemurtatan teologis, penolakan terhadap bagian-bagian daripada
pesan Tuhan yang penting. Kemudian yang kedua, bahaya daripada kemurtatan moral. Jangan kita halalkan segala cara hanya semata-mata untuk keperluan sesaat tubuh jasmani kita. Ada teman kita, teman kami dulu, dia punya filosofi 3H katanya. Yang penting tujuan tercapai, halal, haram, hantam. Ada di antara kita halal, haram, hantam, apalagi sekarang sawit mahal. Ada satu gereja di kawasan saya dulu yang saya tidak sebut nama gerejanya, nama tempatnya, nama desanya, nama dusunnya. Di gereja itu ada hampir 40 atau 50 kakak. Tapi yang hadir tiap kali ibadah kebanyakan ibu-ibu. Ditanya, kemana bapak-bapaknya? Lalu gembalanya nyeletuk kepada saya, itulah Pak pergumulan kami, apalagi ini sawit mahal. Kalau sawit mahal, memang bapak-bapak jarang ke gereja. Mereka apa? Operasi. Hari ini pun operasi, malam-malam pun operasi. Apa yang mereka cari? Tandan buah segar. Tandan buah segar. Ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai mobil. Walaupun itu bukan kebun. Apalagi di menjelang Natal. Kebutuhan untuk mereka Natal. Supaya dianggap, wah kita ini berhasil nih, banyak duit. Sehingga pesta besar-besaran. Padahal untuk mendapatkan biaya itu, kita melakukan hal yang tidak sejalan dengan perintah Tuhan. Ini yang dimaksud dengan kemurtatan moral. Sudah, hati-hati, ya hati-hati. Saya bilang bahwa hidup ini indah, hidup ini sebenarnya menyenangkan kalau kita lakukan dengan cara Tuhan. Ya. Mau dianggap sebagai orang yang sukses atau tidak dianggap sebagai orang yang sukses, yang penting kita tidak melakukan dosa. Saya ulangi lagi di sini, saya pernah sampaikan, seorang teman saya juga kepala mengatakan, Bapak harus punya mobil bagus. Sebab kalau kita punya mobil bagus, katanya kita turun dari mobil, orang lihat kita, orang hormat anak-anak lihat kita. Dulu ketika saya masih pegang sepeda motor, orang biasa-biasa saja lihat saya, katanya. Langsung saya sangat di sini sekarang. Saya tidak sependapat dengan Anda, bro. Langsung saya tidak sependapat dengan Anda. Prinsip saya bilang, terserah orang mau menghargai saya atau tidak menghargai saya. Kalau saya masih pakai sepeda motor atau saya pakai mobil tua, tidak masalah. Yang penting kesukaan, ketenteraman, kesenangan ada pada diri saya yang orang lain tidak rasakan. Saya tidak butuh pengakuan orang kepada saya yang orang yang wah, tapi hati saya ini, jiwa saya ini bergejolak di dalam. Karena tuntutan kebutuhan hidup, apalagi tuntutan kredit. Hati-hati. Ya. Amin. Haleluya. Jadi kita harus hati-hati terhadap bahaya dari kemurtatan moral. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kemurtatan moral ini juga kita lihat bahwa pengajaran Injil tentang panggilan untuk menderita bagi Kristus itu ditulis oleh Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Menyangkal dosa secara radikal itu Paulus ingatkan lagi dalam kitab Roma pasal 8 ayat 13. Lalu berkorban bagi kerajaan Allah dan menyangkal diri menjadi hal yang langka dan ditinggalkan banyak orang Kristen dalam gereja. Saya ulangi lagi, pengajaran Injil tentang panggilan untuk menderita bagi Kristus, menyangkal diri secara radikal, berkorban bagi kerajaan Allah, dan menyangkal diri menjadi hal yang langka dan bahkan ditinggalkan banyak orang Kristen dalam gereja. Padahal firman Tuhan sudah jelas memperingatkan kita akan hal bahaya kemurtatan moral tadi. Dalam Matius pasal 2
maksudnya pasal 5 ayat 20. Dalam Matius 5 ayat 20, Yesus berkata, jika hidupmu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Lalu dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 10 juga di sana Tuhan mengingatkan kita dalam tulisan Paulus yang berbunyi demikian. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, apalagi pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada dua kata yang mungkin sulit kita mengerti. Ada kata banci, ada kata orang pemburit. Apa yang dimaksud kata banci? Apa arti daripada kata banci? Nah, di sini juga banyak warga gereja yang sudah terjebak ke dalam bahaya ini. Banci itu dia bukan laki-laki, dia juga bukan perempuan. Laki setengah, perempuan setengah. Itu kata banci. Yang orang bilang bencong gitu ya. Bencong itu berasal dari akar kata banci. Dia seorang laki-laki tapi berperannya sebagai seorang wanita. Banci gini ya. Ada di penyabu, padahal kalau saya lihat maaf ya, ada di penyabu yang suka di posting di media. Saya melihat udah kayak burung keruak. Kakinya udah kayak burung keruak. Apa yang wanita melihatnya mau saya lihat dia gitu ya. Itu laki-laki berusaha menjadi seorang wanita. Padahal tubuhnya menjijikan, tidak menarik. Tahu ketika paslon Kabupaten Landak yang bertarung dalam pilkada kemarin, dia panggil, dia undang duo serigala untuk memberikan kampanye akbar mereka. Apa masa meluber-luber datang. Saya lihat anjing, aduh, saya mau lihatnya kayak keruak. Kakinya, pangkalnya tidak menarik, kayak keruak. Ya, kaki celana yang itu lagi, aduh, sebenarnya kalau bodenya aduhnya penting. Maaf ya. Ngapain dipanggil ini? Bikin malu ya dalam hati saya. Nah ya, jadi banci, tahu banci? Ada di sini yang bergaya banci. Banci, dia laki-laki mau jadi perempuan, dia perempuan mau jadi laki-laki. Itu banci. Kalau kita sudah menjalankan sana segera berbalik, karena Alkitab mengatakan orang yang demikian tidak mendapatkan hak warisan atau bagian dalam kerajaan surga. Lalu apa lagi yang kita sudah beri? Orang pemburit. Apa itu orang pemburit? Nah, saya mau sampaikan. Ada yang paham, ada yang tahu arti kata pemburit, orang pemburit? Kita ambil dari akar katanya. Pemburit itu adalah burit. Tahu burit? Tahu burit? Burit itu artinya pantat. Ada juga anus, gitu ya. Pemburit. Nah, orang pemburit ini juga tidak berkenan kepada Tuhan. Ini sudah begitu nyata di dunia ini. Maaf, saya mau cerita ini. Ada seorang satpam Kalbar di Pontianak. Namanya keren, orangnya ganteng. Dia minta pertemanan dengan saya. Mungkin dia lihat saya ganteng kali. Saya konfirmasi. Informasi, senang dia, gini. Kapan ketemu Pontianak, kawan itu kayak apa itu, kayak pengen ketemu dengan saya. Saya mulai curiga, ada apa nih? Om kalau ke Pontianak, saya bilang kalau Om ke Pontianak, nginap di mana? Karena nginap tempat saudara. Saudaranya di mana? Kok detail dia bertanya. Ada di Jalan Gama, tahu Gama, Gajah Mada.
Garuda 2 itu katakan dulu saya sering ingat itu, tapi kadang juga saya nginap di rumah keluarga. Iya om, kata jangan nginap di rumah keluarga, nginap di hotel saya, katanya. Kalau om nginap di hotel, jangan lupa telepon saya, nanti biar saya pijit biar om enak tidur, katanya. Nanti saya ini udah curiga saya ini. Orang ini mati dan pemburi. Ini bahaya. Tiba-tiba lama dia rayu saya, dia kirim foto rupanya orang gaya saudara. Langsung saya bilang, oh ini rupanya maksud kamu. Kamu kira aku suka yang demikian, itu dosa yang dilaknat oleh Tuhan, saya bilang gitu. Kamu harus bertobat. Gitu. Habis itu langsung dipeluk kiringan saya. Gitu Pak. Ya. Saya sudah pakai. Dan kata orang ini apa? Pemburi. Tahu pemburi? Kalau lagi dia suka laki-laki sama laki-laki. Ya kan? Wanita sama wanita itu bisa juga pemburi. Tetapi kata pemburi itu juga bisa diartikan sebagai orang yang nyeleneh dalam kehidupan seksnya, saudara. Ya, hati-hati ya. Maaf, ini agak vulgar ya. Jangan sampai kalau yang sudah menikah, ya, yang punya istri, punya suami, jauhkan dari dosa pemburu ini ya. Amin. Lakukan yang normal saja. Amin. Ya, ini agak sedikit vulgar. Lakukan ini firman Tuhan. Jangan sampai kita terkategori orang-orang yang seperti ini, saudara. Karena orang panci pemburi tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. Ini yang dimaksud dengan kemurtadan moral. Orang cabul, penyembah berhala. Nah ini saya ingin singgung penyembah berhala. Ada di antara kita yang masih suka menyembah kepada yang bukan Tuhan. Ya. Kita harus berubah, sudah. Dengan kata kasarnya kita harus berubah. Karena orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, tadi panci sudah saya singgung, mobil sudah saya bahas, pencuri, kikir. Nah, ini juga kikir juga nanti bisa membatalkan janji Tuhan kepada kita untuk tidak mendapat bagian dalam kerajaan. Tahu kikir? Takut korban. Ya, takut korban. Saya sudah mengenal banyak teman-teman saya, bukan orang yang tak berduit, mobilnya mewah, mobilnya bagus dari mobil kita. Dia gajinya lagi, ya, sertifikasi lagi. Tapi kalau ketemu di warung, tidak pernah dia banyak kita yang bayar. Ya kan? Kita yang bayar. Ini adalah orang kikir. Orang kikir ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan. Orang kikir orang patut berbagi kenikmatan, berbagi berkat dan rezeki dengan kawan-kawan. Apalagi untuk Tuhan, saudara-saudara. Mungkin untuk kasih istrinya saja dia kikir. Ini orang kikir, saudara. Ya, ini orang kikir. Halo bapak-bapak, jangan perlakukan istri kita ya dengan kikir ya. Ya, amin. Ya, kita harus jauhkan diri dari dosa kikir, pelit. Ya, karena Alkitab mengatakan jika itu masih ada pada kita tidak bernaya ada dalam kerajaan surga. Jadi dua bahaya tadi harus kita jauhkan dari diri kita. Bahaya pertama apa tadi? Keutamaan teologis, yaitu penolakan terhadap bagian-bagian Alkitab yang kita tidak suka. Ya kan? Kita tidak mau lakukan. Itu yang dinamakan murtad teologis. Kemudian murtad moral tadi ya, dosa yang nyata yang kita lakukan setiap hari. Ya, ini harus kita jauhkan. Amin. Nah, bagaimana kita bisa menjauhkan dari dua bahaya kemurtadan tadi? Kita kembali kepada kasih Tuhan, kepada iman kita yang murni. Ya, baik kepada Tuhan kita Yesus Kristus maupun kepada firman-Nya Yesus Kristus. Kita harus kembali taat sebelumnya. Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita taati sebenarnya,
Karena dengan kita taat kepada firman Tuhan, Alkitab mengatakan, ya, jika kita meneliti hukum yang sempurna, kita belajar mendengarkan dengan baik hukum yang sempurna adalah firman Tuhan, dan kita bertekun di dalamnya, untuk tidak melupakannya, tapi kita melakukannya dengan sepenuh hati kita, maka apa? Kita akan dibuat berbahagia. Jadi hukum Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, kalau kita lakukan, yang menikmatinya bukan Tuhan, tetapi kita. Ya, Alkitab mengatakan kita yang berbahagia akibat daripada ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan firman Tuhan Yesus Kristus.